Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan utama yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana alhamdulillah dari ketiga pembahasan utama daripada kitab ini kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua, yakni ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita bahas, bahwa penulis di sini menyebutkan tingkatan-tingkatan Islam, bahwa Islam mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam itu sendiri, kemudian al-iman, kemudian yang ketiga yang paling tinggi adalah al-ihsan. Dan alhamdulillah kita sudah membahas pembahasan tentang al-Islam dan rukun-rukunnya, yang nanti insyaallah setelah itu akan kita susul dengan pembahasan al-iman dan rukun-rukunnya, serta al-ihsan dengan rukun-rukunnya. Dan juga sudah kita bahas bahwa dalil daripada 3 tingkatan ini, bahwa Islam mempunyai 3 tingkatan, adalah hadis yang sangat masyhur dengan nama hadis Jibril, yakni diskusi dan dialog Nabi SAW dengan seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, yang belakangan di akhir hadis disebutkan bahwasanya dia adalah Jibril alaihi salam yang menyerupai manusia. Dan sebagian daripada hadis tersebut sudah kita bacakan, yang nanti insyaallah di akhir pembahasan tentang al-Islam juga akan dijelaskan hadis ini secara rinci. Yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, idh ja'ahu rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'r. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sedang duduk dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki, digambarkan dalam hadis tersebut syadidu bayadith thiyab,
sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, dan kontras dengan rambutnya yang sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengenalnya, yakni bukan dari kota Madinah. Kalau seandainya laki-laki ini berasal dari kota Madinah, tentu akan dikenal. Paling tidak dikenal salah seorang dari para sahabat. Tapi uniknya dan anehnya orang ini, tidak ada satupun dari para sahabat yang mengetahui dia. Berarti konsekuensinya dia berasal dari kota Madinah, yakni musafir, datang ke kota Madinah. Tetapi kalau dia musafir, kata para sahabat yang melihat orang ini, wala yu'raf alaihi atharus safar, tidak ada sama sekali tanda-tanda bekas dia safar. Sampai akhirnya orang itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digambarkan dalam hadis itu, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Digambarkan dalam hadis itu, begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah, sampai-sampai orang ini menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah paha yang dimaksud di sini paha orang tadi atau paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara zahir yang paling kuat adalah dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Jadi begitu dekatnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, singkat cerita, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama, dia bertanya tentang apa itu Islam. Kemudian yang kedua, dia bertanya apa itu iman. Kemudian yang ketiga, dia bertanya apa itu ihsan. Kemudian yang keempat, dia bertanya tentang kapan hari kiamat. Dan yang kelima, dia bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini panjang dan sangat masyhur, dikenal sebagai hadis Jibril alaihissalam, karena belakangan di akhir hadis disebutkan bahwa laki-laki tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Karena kelima atau keempat pertanyaan yang diajukan Jibril ini semuanya adalah tentang agama kita. Jibril bertanya tentang apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita kenal dengan rukun-rukun Islam. Ini sejarah munculnya istilah rukun-rukun Islam. Bukan, sekali lagi, bukan ijtihad para ulama sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Bahwa rukun-rukun Islam bukan ijtihad para ulama. Akan tetapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam ketika ditanya apa itu Islam, akhbirni anil Islam. Jelaskan kepada saya apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang sekarang kita kenal dengan rukun-rukun Islam. Yang pertama, bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Kelima hal ini yang sekarang kita kenal dengan istilah apa, Pak? Rukun-rukun Islam. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu Islam. Kemudian Jibril berkata, yang waktu itu di awal belum ketahuan kalau itu Jibril, laki-laki itu menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Ini para sahabat bingung, orang ini bertanya sekaligus membenarkan jawaban, berarti dia sudah tahu jawabannya. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan lalu juga, bahwa ini menunjukkan bolehnya, ini peristiwa yang terjadi antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang bertanya tentang apa yang sudah dia tahu jawabannya,
agar yang lain mendapatkan faidah. Agar yang lain mendapatkan faidah. Bisa jadi yang lain belum tahu, maka dia ajukan pertanyaan tersebut agar semua orang tahu jawabannya. Padahal yang bertanya sudah tahu jawabannya. Dan posisi orang seperti ini bertanya, padahal dia posisinya sebagai penanya, bertanya tentang apa yang sudah dia tahu jawabannya agar yang lain mendapatkan faidah. Orang ini seakan-akan seperti pengajar, seperti ustadznya yang mengajarkan. Maka kata Nabi di akhir hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sungguh dia adalah Jibril, datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang menjawab siapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya Jibril. Tapi di sini akhir hadis Jibril dikatakan dia yang mengajarkan kepada kita agama kita. Kemudian pertanyaan kedua tentang iman. Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Apa jawaban Nabi, Pak, ketika ditanya tentang apa itu iman? Jawabannya yang sekarang kita kenal dengan rukun-rukun iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. 6 rukun iman. Engkau beriman kepada Allah. Lanjutkan, Pak. Tolong dilanjutkan. Setelah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan yang kelima, yang keenam, beriman kepada al-qadha wal qadar, atau takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Lagi-lagi orang itu mengatakan sodakta, engkau benar. Ini lagi-lagi dia tahu apa yang dia tanyakan, dia sudah tahu jawabannya. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Lalu dia bertanya tentang kapan hari kiamat. Kemudian dia bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang insya Allah nanti di akhir pembahasan tentang ma'rifatul Islam ini, mengenal Islam dengan dalil ini, insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas rukun-rukun Islam. Kita sudah membahas rukun Islam yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hari ini kita akan membahas rukun Islam yang berikutnya, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji ke Baitullah jika mampu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini penulis menyebutkan sebuah dalil tentang dalil salat, zakat, dan sekaligus dalil tentang tauhid. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang insya Allah sama-sama kita hafal, masih di juz yang ke-30, di juz Amma, yang mengumpulkan dalam satu ayat itu 3 hal tentang tauhid, salat, dan zakat. Ayat apa itu, Pak? Yang di dalamnya ada 3 hal sekaligus. Ayat yang sama-sama kita hafal insya Allah. Di dalamnya ada tauhid, kemudian disusul dengan salat, kemudian disusul dengan zakat. Surat apa dan ayat berapa itu, Pak? Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dalam ayat ini penulis menjadikannya dalil tentang 3 hal sekaligus. Tentang di dalamnya ada tauhid, kemudian di dalamnya ada salat, dan disusul dengan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Potongan yang ini tentang tauhid. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Di potongan yang pertama daripada ayat ini, di dalamnya ada penjelasan tauhid, bahwa hakikat kita bertauhid kepada Allah
Hakikat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena itulah kalimat tauhid yang kita tahu adalah bagaimana kalimat tauhid, Pak? La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Sehingga terjemahan daripada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah tabaraka wa taala. Sehingga tauhid adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah ibadah yang murni, mukhlishina lahuddin, yang tidak tercampur di dalamnya riya, sum'ah dan bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Sehingga seakan-akan ayat ini, Pak, menjelaskan surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 yang berbicara tentang hakikat tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua golongan makhluk yang disebutkan dalam ayat ini. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah tabaraka wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Ibadah yang diminta dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah yang diminta oleh Allah? Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan. Karena makna al-ikhlas itu artinya yang murni. Kalau Bapak beli madu al-asal, beli madu di Saudi misalnya, kalau ada madu asli, madu murni, dia akan tulis al-asal al-khalis, kha alif lam sad, khalis, yakni yang murni. Apa maksud madu murni, Pak? Yakni hanya 100% madu, tidak tercampur yang lain. Tidak dikatakan murni kalau tercampur dengan yang lain. Begitu pula ibadah yang murni, yang ikhlas, adalah ibadah yang tidak tercampur tujuan-tujuan yang lain. Ikhlas, murni, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mentauhidkan Allah maknanya adalah kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang berhak diibadahi. Setelah kita meyakini bahwa Allah pencipta, satu-satunya pencipta, penguasa, dan satu-satunya pengatur alam semesta ini, maka konsekuensi berikutnya adalah Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dan disembah. Sebagaimana Allah tidak punya sekutu dalam menciptakan alam semesta ini, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah kepadanya. Karena itulah kesyirikan, Pak. Kesyirikan adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Karena hak Allah yang wajib dipenuhi setiap hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak mencampuri ibadahnya dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka kalau ada orang melakukan kesyirik, ini pelanggaran terhadap hak Allah. Yang dilanggar bukan hak makhluk, tapi yang dilanggar hak Allah tabaraka wa ta'ala. Wajar saja jika syirik itu dosa besar yang paling besar. Dari semua dosa-dosa besar, yang paling teratas dan paling tertinggi daripada dosa-dosa besar adalah asyiriku billahi azza wa jal, syirik. Maka ini pondasi Islam. Rukun-rukun Islam yang berikutnya dibangun di atas pondasi ini, pondasi tauhid. Karena itulah kita mengatakan dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa taala. Baru setelah itu rukun-rukun Islam yang berikutnya, salat, zakat, disebutkan dalam ayat yang sama. Setelah menyebutkan tentang tauhid, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah.
Sering dalam banyak ayat, Pak, digandengkan antara salat dengan zakat. Sering sekali. Kalau Bapak cari di indeks Al-Quran tentang zakat, itu sering dikaitkan dengan salat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan dalam awal surat Al-Baqarah, tanda orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang-orang bertakwa di awal-awal Al-Baqarah setelah beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kemudian berikutnya apa, Pak? Menginfakkan sebagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Zakat masuk ke dalamnya. Maka sering salat dikaitkan dengan zakat. Karena tidak ada perbedaan antara salat dengan zakat. Sebagaimana salat wajib, zakat juga wajib. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi orang-orang yang salat tapi tidak mau zakat. Kalau kita baca sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang singkat, tidak lama beliau menjadi khalifah, tapi penuh dengan jihad. Karena setelah Nabi meninggal, banyak orang-orang yang lemah imannya goncang. Setelah Nabi wafat, sebagian kabilah-kabilah Arab murtad kembali. Sebagian lagi yang lebih merepotkan, munculnya nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, masih muslim, syahadat, salat, tapi tidak mau zakat. Ini penuh dengan jihad. Zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, jihad terhadap orang-orang yang murtad. Jihad melawan nabi-nabi palsu yang waktu itu muncul. Jihad melawan orang-orang yang syahadat, salat, tapi tidak mau zakat. Dengan tegas, kata Abu Bakar Siddiq, ketika sahabat yang lain mencoba untuk melobi Abu Bakar As-Siddiq, kenapa diperangi mereka? Mereka masih salat, masih syahadat. Kenapa engkau perangi? Di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang mencoba melobi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dengan tegasnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dengan tegas, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Yang mau salat tapi tidak mau zakat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Walau wallahi lau mana'uni iqalan atau inaqan, dalam sebuah riwayat iqalan atau inaqan. Iqalan tali yang biasa untuk mengikat binatang, domba, kambing atau kuda, kemudian ditambatkan di kayu biar dia tidak lari. Ini hal yang remeh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya mereka dulu biasa pada zaman Rasulullah menzakatkan iqal tali yang dipakai untuk mengikat binatang-binatang ternak, kalau itu yang mereka tidak mau bayarkan, tetap saya akan perangi mereka. Ini walaupun yang tidak dibayarkan hal yang remeh, tetap akan diperangi oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka di sini kita katakan, ma'asyiral ikhwah, tidak ada beda antara salat dan zakat. Keduanya adalah wajib. Dan benar keputusan Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang syahadat salat tapi tidak mau zakat. Mari kita bahas satu persatu pembahasan tentang salat dan masalah zakat, kemudian masalah haji. Saya tidak berbicara masalah salat, zakat dan haji melalui tinjauan fikih, tidak, karena ini forum kita adalah forum akidah, pembahasan tentang tauhid. Kita akan membahas dari sisi lain daripada ibadah ini. Adapun masalah fikihnya diserahkan kepada ustadz yang mempunyai jadwal pembahasan fikih di masjid ini. As-salat, salat diwajibkan
pertama kali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya kapan, Pak? Kapan pertama kali perintah salat diwajibkan? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa pertama kali salat diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 50 kali sehari semalam. Berarti kalau ada 24 jam, kemudian ada 50 salat dalam 24 jam, berapa kali dalam sejam salat, Pak? 2 kali, sekitar 2 kali. Bayangkan kalau seandainya dalam sehari 50 kali salat. Setiap jamnya ada 1 salat, 2 salat, 2 salat, 2 salat. Thumma nuqisat, kata Anas bin Malik, meringkas cerita Isra dan Mi'raj. Kemudian dikurangi sampai hatta ju'ilat khamsan, sampai akhirnya menjadi 5 kali saja. Dan ini berkat nasihat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW agar minta kekurangan, minta pengurangan. Yang 5 ini saja, Pak. Pada zaman kita bagaimana 5 ini? Berat atau ringan? Banyak orang tidak diberikan hidayah. Banyak di antara kaum muslimin tidak diberikan hidayah untuk melaksanakan yang 5 ini. Lalu bagaimana kalau 50? Makin banyak orang yang tidak sanggup. Maka kalau kita lihat syariat Islam ini, mulai dari rukun Islam, rukun iman, dan pelengkap-pelengkapnya, kita akan temukan tidak ada perintah yang melampaui kemampuan kesanggupan manusia. Tidak ada. Semua perintah-perintah pasti masih di bawah kesanggupan setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan kalau kita lihat ibadah salat ini adalah ibadah wajib yang paling banyak frekuensinya dalam sehari semalam. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat 5 kali sehari semalam. Zakat berapa kali sehari semalam, Pak? Zakat berapa kali sehari semalam? Zakat 1 kali dalam setahun. Ada zakat yang harus lewat 1 tahun, al-haul. Ada zakat yang bentuknya ketika musim panen dikasih. Dan panen pada zaman kita bisa jadi 3 bulan sesuai dengan teknologi yang ada sekarang. Puasa kapan diwajibkan? 1 bulan dalam setahun, Ramadan saja. Haji berapa kali dalam setahun? 1 kali dalam seumur hidup. Maka dari semua ibadah-ibadah yang ada, salat adalah ibadah yang frekuensinya paling banyak. Maka wajar saja jika salat itu terkadang menjadi barometer dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau Bapak ingin lihat ibadah seseorang, lihat salatnya. Kalau salatnya sudah benar, biasanya yang lainnya ikut. Maka wajar saja jika disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih bahwa amal yang nanti akan pertama kali dihitung dari amalan-amalan jasad kita, yang pertama kali akan dihitung adalah salat. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuh. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Amalan yang pertama kali nanti akan dihitung pada hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka biasanya amal ibadah yang lain akan ikut baik. Kebalikannya, kalau salatnya rusak, biasanya ibadah yang lainnya juga ikut rusak. Bapak lihat, buktikan sendiri orang-orang yang tidak puasa Ramadan. Lihat salatnya, biasanya salatnya rusak dari awal. Tidak ada orang yang salat 5 waktu sehari semalam lalu tidak puasa, jarang kita temukan. Bahkan yang unik yang kita temukan di masyarakat, ada orang puasa tapi tidak salat. Yang unik yang kita temukan di masyarakat, pakai baju tapi tidak pakai celana. Ini melaksanakan kewajiban yang setahun sekali, tapi yang 5 kali sehari semalam bolong-bolong. Maka yang nanti akan dihitung salatnya terlebih dahulu. Dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya ketika beliau menghadapi beratnya sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus mengingatkan umatnya untuk salat. As-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat. Dan perhatikanlah budak-budak kalian. Dan kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, salat ini yang mewajibkannya langsung Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah dan langsung mendapatkan perintah salat. Adapun yang lainnya, puasa, zakat, haji, itu melalui Jibril alaihissalam. Kalau salat khusus langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang langsung mengajarkan Nabi tentang salat Jibril. Keesokan harinya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril datang kepada Nabi beberapa hari, mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara salat. Langsung Jibril alaihissalam yang mengajarkannya kapan salat, kapan saja salat 5 waktu itu, kemudian berapa rakaatnya masing-masing, bagaimana bacaannya. Jibril alaihissalam yang mengajarkannya langsung. Dan Jibril mengajarkan adanya waktu awal dan adanya waktu akhir salat itu. Di hari pertama Jibril datang di awal waktu, di hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Seakan-akan ingin menjelaskan kepada Nabi bahwa awal waktu jam sekian, akhir waktu jam sekian, setiap salat. Mengajarkan berapa rakaatnya. Mengajarkan beberapa bacaan-bacaan doanya. Begitu lengkap salat itu, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja pernah salat di tempat yang tinggi, memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara salat. Lalu Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka salat ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan seafdal-afdalnya salat manakala dilakukan berjamaah di masjid. Seafdal-afdalnya salat manakala dilakukan berjamaah di masjid. Bahkan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan salat berjamaah berapa kali lipat, Pak? 25 sampai 27 kali lipat daripada salat sendirian di rumah. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan salat berjamaah 3 kali lipat, bukan. Nabi juga tidak mengatakan salat berjamaah 10 kali lipat, tidak. Nabi mengatakan salat berjamaah 25 sampai 27 kali lipat daripada salat sendirian. Bayangkan kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, Pak. Ada orang memberikan hadiah kepada kita, dia bilang ke kita, "Pak, saya punya 2 hadiah. Bapak silakan pilih salah satunya, jangan dua-duanya." Yang satu hadiahnya sebesar 1 juta, yang kedua besarnya 27 juta. Kira-kira mana yang Bapak akan pilih? Anak kecil yang sudah ngerti uang, mana yang akan dia pilih? 1 juta atau 27 juta? Di depan Bapak ada 2 pilihan. Salat di rumah 1 pahalanya, salat di masjid 27 kali lipat. Orang berakal sehat pilih mana? 27 kali lipat. Apalagi masjid tetangganya dekat dengan rumahnya. Orang yang terdorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan pasti akan pilih 27. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan salat berjamaah. Perlu Bapak ketahui bahwa memang masyhurnya pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, salat itu hukumnya, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi sangat ditekankan. Ada kalimat muakkadahnya. Tapi segelintir para ulama walaupun sedikit mewajibkan salat berjamaah. Berdasarkan banyak hadis. Saya bacakan sebagian hadisnya yang seakan-akan ini isyarat pentingnya salat berjamaah dan menunjukkan kuatnya pendapat para ulama yang mewajibkan walaupun hanya segelintir para ulama. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wallahi laqad hamamtu an amura an-nasa bihatabin fayuhtatab
Thumma amura rajulan liya'umman nas thumma adhhabu ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum lam yashhadul jamaah fa uharriqa alaihim buyutahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya pernah berkeinginan kuat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian saya suruh orang untuk salat berjamaah, saya tunjuk orang untuk jadi imam, kemudian saya pergi ke rumah laki-laki yang tidak melaksanakan salat berjamaah, maka saya akan bakar rumahnya. Fa uharriqa alaihim buyutahum, saya akan bakar rumahnya. Kalimat saya akan bakar rumahnya, padahal mereka hanya tidak salat berjamaah, ini menunjukkan jamaah ini wajib atau sunnah, Pak? Kalau hanya sunnah, tidak akan ada keinginan Nabi membakar rumah mereka. Kalau hanya sunnah, tidak akan ada keinginan Nabi membakar rumah orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Tidak mungkin ada orang meninggalkan sesuatu yang bukan wajib lalu dibakar rumahnya. Walaupun alhamdulillah dalam sejarah tidak ada Nabi membakar rumah para sahabat, tidak ada. Ini hanya keinginan kuat saja. Keinginan kuat Nabi ini bahkan sampai-sampai Nabi meninggalkan salat berjamaah. Artinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mencari orang-orang yang polisi-polisi yang mencari orang-orang yang tidak salat berjamaah, boleh meninggalkan jamaah. Boleh meninggalkan jamaah untuk menangkap orang-orang yang tidak salat berjamaah. Di beberapa negara seperti itu. Ada polisi khusus penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, di antaranya mereka aparat yang resmi dari pemerintah untuk menyuruh orang untuk salat berjamaah di masjid. Maka keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah seseorang hanya karena tidak salat berjamaah, ini menunjukkan betapa kuatnya pendapat orang mengatakan salat berjamaah itu wajib bagi yang tidak punya udzur. Sehat, kemudian alhamdulillah dekat dengan masjid rumahnya. Dan alhamdulillah pada zaman kita jalan menuju ke masjid tidak seperti dahulu kala. Kalau hujan penuh dengan tanah liat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum dalam sejarah, yang belakangan setelah itu jadi muazzin kedua. Muazzin kedua setelah Bilal. Ganti-gantian dengan Bilal. Orang buta, Pak, orang buta tua. Dia tidak akan azan subuh kecuali ada orang kasih tahu. Subuh azan. Dia baru azan. Karena tidak melihat waktu subuh. Sehingga tidaklah dia azan kecuali benar-benar sudah datang waktu subuh. Awalnya Abdullah bin Ummi Maktum datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta uzur. Saya orang tua yang sudah buta. Tidak ada orang yang mengantar saya ke masjid. Lihat, Pak, uzurnya, rumah saya jauh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, antara rumah dia dengan masjid terkadang ada binatang buas. Lihat, Pak, dia punya uzur banyak. Orang tua, buta, kemudian jalannya jauh, kemudian ada binatang buas di jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan dia untuk sholat di rumahnya. Namun ketika dia berpaling mau pergi, Nabi memanggilnya, sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atasma'un nida?" Apakah kamu mendengar azan? Kita tahu pada zaman dulu tidak ada mikrofon, ya kan, Pak? Tidak ada mikrofon, orang naik ke atas azan dengan suara yang keras. Atasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Kata orang itu, "Iya. Saya mendengar azan." Fa'ajib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usahakanlah datang." Fa'ajib, usahakanlah datang. Lihat, Nabi saja masih menyuruh orang tua buta berusaha untuk datang. Lalu bagaimana dengan orang yang muda, sehat, matanya tidak buta, jalannya menuju ke masjid, alhamdulillah ada motor, ada sepeda, ada mobil. Lihat betapa malasnya orang pada zaman kita ke masjid, Pak. Hadis lainnya yang juga menunjukkan bahwa pendapat segelintir para ulama salat berjamaah wajib adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Dan ini dipakai oleh al-Imam Asy-Syafi'i
dalil bahwa Imam Syafi'i tidak memberikan uzur kalau ada orang tidak punya uzur kemudian tidak salat berjamaah, tidak diberikan uzur, kata Imam Syafi'i. Hadisnya Nabi bersabda, barang siapa mendengar azan falam ya'tihi, kemudian tidak mendatangi masjid tanpa ada uzur, yani dia sehat, kondisi cuaca bagus, kemudian jalannya begitu mudah menuju ke masjid, maka fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Dan dikenal dalam sejarah sebagaimana yang dituturkan oleh sebagian para sahabat, tidaklah pada zaman Nabi itu tidaklah ada orang meninggalkan salat berjamaah kecuali dia pasti orang munafik. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, tidaklah dikenal orang munafik itu kecuali dengan meninggalkan berjamaah. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Athqalus shalah", seberat-beratnya salat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Salat subuh dan salat isya. Maka orang yang melazimkan dirinya senantiasa berusaha pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah sesuai dengan kesanggupannya, dia telah selamat dari sifat kemunafikan. Alhamdulillah. Orang yang berusaha terus-menerus ke masjid, berusaha melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka dia telah terlepas daripada sifat kemunafikan, selamat dari sifat kemunafikan. Dan untuk apa di masjid? Untuk apa dibangun masjid kalau bukan salat berjamaah, Pak? Untuk apa masjid dibangun besar-besar, megah-megah kalau ujung-ujungnya tidak ada salat berjamaah di dalamnya? Untuk apa masjid besar yang salat hanya 2-3 saf? Untuk apa kalau begitu masjid dibangun? Kan muncul pertanyaan, kalau memang salat berjamaah bukan sesuatu yang ditekankan, buat apa masjid dibangun? Bukankah masjid dibangun di antara tujuannya adalah dikumandangkannya azan 5 waktu sehari semalam? Dan untuk apa dikumandangkannya azan? Agar orang datang ke masjid. Jadi buat apa masjid megah, besar, kalau kosong dari jamaah? Maka yang terpenting bukan hanya sekedar memperbagus masjid. Yang terpenting bukan hanya memperindah masjid, tapi lebih dari itu memakmurkan masjid dengan salat berjamaah di antaranya. Maka dikenal dalam sejarah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta orang yang sakit dipapah untuk menuju ke shaf. Sampai ditandu untuk menuju ke masjid, ditegakkan di tengah shaf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti zaman kita yang sakit sedikit saja sudah banyak uzur untuk meninggalkan salat berjamaah. Orang yang sehat saja banyak yang tidak pergi ke masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggalkan salat berjamaah kecuali karena sakit keras. Nabi SAW sampai pingsan berkali-kali. Ketika sakit yang menyebabkan beliau meninggal setelahnya, beliau pingsan berkali-kali. Setiap kali dia bangun, sudah salat belum? Dia bertanya, sudah salat belum? Sudah azan? Sudah ya Rasulullah. Nabi SAW mau bangkit, pingsan lagi. Setelah bangun Nabi bertanya lagi, sudah salat belum? Sudah ya Rasulullah. Pingsan lagi beliau karena sakit. Lihat. Sampai setelah beberapa kali akhirnya beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Beliau tidak sanggup untuk pergi ke masjid. Kondisi seperti itu, Pak. Baru beliau tidak pergi ke masjid. Baru saat itulah dia mewakilkan imam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi khalifah setelahnya. Seringnya beliau menggantikan Rasulullah sebagai imam dalam salat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah salat. Dan Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan salat dengan kalimat mendirikan. Lihat dalam surat Al-Bayyinah tadi, Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Lalu dalam awal Al-Baqarah sebagaimana saya bacakan tadi tentang sifat-sifat dan tanda-tanda orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, lagi-lagi mendirikan salat. Aqama yuqimu.
Mendirikan salat. Dan sudah saya jelaskan di forum ini bahwa tidaklah seseorang menegakkan salat atau mendirikan salat kecuali apabila dia telah mendirikan zahir dan batin salat itu sendiri. Dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, tafsir yang sangat masyhur dengan nama Tafsir As-Sa'di, Bapak bisa lihat penjelasan ini. Di awal surat Al-Baqarah, masih di awal-awal Al-Baqarah ketika membahas wa yuqimunas shalah dan mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dan mengerjakan salat, bukan. Kata yang dikaitkan dengan salat mendirikan, menegakkan. Bukan mengerjakan salat. Kata Syekh As-Sa'di, karena mendirikan salat artinya menegakkan dua hal dalam salat. Mendirikan atau menegakkan zahir salat itu sendiri dan mendirikan batinnya. Iqamatus salati zahiran wa iqamatus salati batinan. Mendirikan zahir salat itu sendiri dan mendirikan batin salat itu sendiri. Apa maksudnya mendirikan zahir dan apa maksudnya mendirikan batin? Kata Syekh As-Sa'di melanjutkan penjelasannya. Adapun yang dimaksud dengan mendirikan salat secara zahir adalah memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syarat sahnya. Maka yang terkait dengan mendirikan zahir dari para salat ini terkait dengan fikihnya, Pak. Fikih salat itu sendiri. Bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, apa doanya, apa syarat sah salat. Berarti harus belajar di antara cara kita mendirikan salat secara zahir, harus belajar cara wudu. Itu mau tidak mau itu. Karena wudu terkait dengan salat. Karena tidak sah salat seseorang tanpa bersuci, tanpa berwudu. Maka harus tahu wudu, harus tahu tayammum, harus tahu hukum-hukum tentang mandi, kalau memang harus mandi sebelum salat. Maka mendirikan salat secara zahir, mendirikannya secara fikih, memahaminya secara fikih. Bagaimana syarat-syarat sahnya? Maka harus tahu apa itu wudu, apa itu tayammum, apa itu mandi, itu terkait dengan salat. Harus tahu rukun-rukun dari para salat, kewajiban-kewajibannya, apa saja sunnah-sunnahnya, bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, apa doanya. Nah, ini alhamdulillah insyaallah sudah kita lakukan. Menegakkan salat secara zahir. Sudah kita usahakan. Tapi yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, mendirikan salat secara batin. Dan mendirikan salat secara batin, kata Syekh As-Sa'di, maksudnya adalah tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu fis shalah. Mentadabburi dan menghadirkan hati ketika salat, mentadabburi apa yang dibaca dan apa yang dilakukan ketika salat. Mentadabburi dan menghadirkan hati ketika salat. Maksudnya adalah memahami dan mentadabburi apa yang dibaca dan dilakukan ketika salat. Maka barang siapa yang sudah memenuhi dua cara ini, mendirikan salat secara zahir dan mendirikan salat secara batin, maka sungguh dia telah menegakkan salat. Yang pertama, alhamdulillah insyaallah sudah kita lakukan proses itu. Proses yang kedua yang tidak kalah pentingnya, memahami apa yang dibaca ketika salat. Mentadabburi apa yang dibaca ketika salat, menghadirkan hati ketika salat. Maka mau tidak mau, Bapak harus tahu makna bacaan yang dibaca ketika salat. Mau tidak mau itu. Maka harus tahu makna takbir, Allahu Akbar, harus tahu apa maknanya. Ketika tasmi', sami Allahu liman hamidah, harus tahu maknanya. Ketika baca iftitah harus tahu maknanya. Ketika baca Al-Fatihah harus tahu maknanya. Karena dengan mentadabburi apa yang dibaca dan dilakukan dalam salat, ini akan melahirkan kekhusyuan. Bagaimana orang akan khusyuk kalau tidak paham apa yang dibaca, Pak? Bagaimana orang akan menangis ketika salat kalau tidak tahu apa yang dibaca? Sudah berapa lama kita salat? Sudah berapa bacaan salat yang kita pahami maknanya, Pak? Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan juga disebutkan dalam kitabnya Al-Bahwa memahami bahasa Arab
dalam rangka untuk memahami apa yang dibaca ketika sholat, itu hukumnya fardu ain. Jadi ada bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu Pak, kalau sudah dilakukan sebagian orang yang dengan jumlah yang cukup, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi ada bagian tertentu daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Setiap muslim wajib mempelajarinya. Setiap muslim. Dosa kalau ditinggalkan. Bagian mana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan fardu ain? Di antaranya yang dapat membantunya untuk sholat. Maka memahami dan menghafal bacaan ruku, sujud, i'tidal, iftitah itu wajib hukumnya. Dan setelah itu memahami apa yang dibaca. Maka harus ada kemajuan dalam kehidupan kita, Pak. Nah, jangan sampai sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kita sholat sampai sekarang tidak tahu sami Allahu liman hamidah apa artinya. Dan kalau saya tes satu persatu bisa jadi ada sebagian di antara kita yang tidak tahu apa arti sami Allahu liman hamidah. Padahal sudah 20 tahun, 30 tahun sholat. Belum kalau kita baca, kita pahami rincian-rincian daripada bacaan. Maka harus ada proses mempelajarinya. Harus ada kemajuan dalam kehidupan kita. Kita saja dari segi ekonomi bersemangat untuk maju, ya tidak Pak? Ada tidak di sini yang tidak bersemangat maju ekonominya? Semua orang pasti ingin maju dari segi ekonomi. Maka jangan lupa maju dari sisi ibadah. Ibadah dan sholat diantaranya. Ibadah yang terbesar. Maka wajib bagi setiap muslim memahami apa yang dia baca ketika sholat Pak. Harus itu. Maka dia harus tahu baca iftitah, bacaan iftitah, dan dia harus tahu maknanya dalam sholat. Dia harus tahu. Karena ini termasuk bagian upaya menegakkan sholat. Yang selama ini yang kita baru lakukan adalah menegakkan sholat secara zahir. Secara batin banyak di antara kita yang belum memulainya. Maka inilah tujuan diadakannya majelis-majelis ta'lim di masjid. Tujuannya itu Pak. Di antaranya memahami apa yang dibaca ketika sholat, memahami fikih sholat, juga di antara harus memahami fikih wudu, tayammum dan mandi. Maka ini bukan hal yang diremehkan, tidak boleh diremehkan. Ada orang meremehkan belajarnya wudu terus kapan mau jihadnya katanya. Belajarnya sholat mulai kapan mau jihadnya katanya. Wudu, sholat bagian daripada jihad fisabilillah. Apakah ada orang mujahid tidak sholat? Saya tanya Pak, ada mujahid yang tidak sholat? Orang mujahid itu diantara prosesnya adalah dia menegakkan sholat, mempelajari masalah wudu, tayammum, mempelajari masalah haid. Jomplang kalau ada orang semangat mau jihad, tapi ketika ditanya tentang hukum haid dia bingung. Padahal istrinya, dia punya istri yang pasti haid tiap bulannya. Dia nggak tahu hukum-hukum haid, kan lucu. Dia nggak tahu hukum-hukum tayammum dan wudu. Tapi bicaranya sudah tinggi-tinggi. Jomplang orang begini. Pahami hal-hal yang mendasar dalam agama kita. Maka wajar saja jika sholat urutannya rukun keberapa Pak dalam rukun-rukun Islam? Kedua setelah syahadat. Dan Nabi SAW telah menjelaskan jauh-jauh hari bahwa amal yang pertama kali akan dihitung sholat. Barometer baik atau tidaknya Islam seseorang dari sholatnya setelah syahadat. Kemudian baru setelah itu menyusul zakat, puasa dan haji. Yang insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya satu persatu. Terakhir terkait masalah az-zakat, masalah zakat. Az-zakat dari segi bahasa punya dua makna, Pak. Az-zakat yang pertama berarti mensucikan, dan az-zakat makna keduanya adalah menumbuh kembangkan. Dari dua makna ini, maka dari sini kita dapat mengetahui zakat itu punya dua fungsi. Yang pertama mensucikan harta kita, karena ada sebagian daripada harta kita ini Pak bukan hak kita Pak, hak orang lain. Ada sebagian daripada harta kita itu hakul lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang-orang yang kekurangan. Itu bukan hak kita, harus dikeluarkan itu zakat itu Pak. Maka dengan mengeluarkan zakat kita telah mensucikan harta kita dari yang haram. Kemudian yang kedua, zakat menumbuh kembangkan harta kita. Maka tidak ada orang yang jatuh miskin setelah zakat.
Tidak ada orang yang jatuh miskin ketika sedekah, karena dia justru akan menumbuh kembangkan. Bahkan harta sebenarnya, harta milik kita yang sebenarnya adalah yang kita keluarkan, Pak. Harta yang sebenarnya milik kita nantinya akan kita nikmati di surga, yang kita infakkan. Karena harta yang masih ada yang kita tinggalkan ketika kita mati, untuk siapa itu, Pak? Harta yang masih ada itu nanti kemana? Ke tangan siapa? Ahli waris. Sebenarnya yang punya kita yang mana? Ya nanti akan dinikmati di surga. Yang mana yang akan kita nikmati? Yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan. Pikir baik-baik pembahasan ini. Bahwa harta yang kita punya itu hakikatnya yang kita keluarkan, Pak, untuk zakat, sedekah, infak. Yang nanti akan kita nikmati itu. Yang tetap ada itu nanti punya siapa nanti? Jatuh ke tangan siapa? Ahli waris. Ya nanti benar-benar milik kita, murni milik kita, yang tidak tercampur dengan orang lain, yang justru yang diinfakkan, yang dikeluarkan dari harta kita, zakat, infak, sedekah. Maka yang Bapak masukkan ke celengan masjid itu, walaupun cuma 1000 setiap hari misalnya, itu yang nanti jadi milik kita sebenarnya. Itu nggak kemana-mana itu, Pak. Jadi milik kita nanti di surga. Itu yang akan dinikmati nanti di surga nanti. Yang dikeluarkan. Adapun yang tersisa setelah kita meninggal, rumah, mobil, tanah, perkebunan, pertanian yang kita tinggalkan nanti jatuh ke tangan siapa? Ke kita? Tidak, diambil ahli waris. Yang nanti justru yang akan menjadi penolong kita, yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan. Dan alhamdulillah zakat itu tidak sulit, Pak. Alhamdulillah zakat itu pertama ada nisab yang harus dipenuhi. Nisab yang harus dipenuhi. Setiap barang-barang yang dizakatkan itu harus ada batasan minimalnya, Pak. Di bawah itu maka tidak ada zakat. Berarti menunjukkan bahwa zakat itu mudah. Zakat emas misalnya, berapa nisabnya, Pak? Bapak punya emas berapa gram? 80 sampai 95 gram. Ada khilaf di sini. Tapi paling hati-hatinya kalau kita sudah punya 80 gram, kemudian sudah setahun, lihat, setahun tidak berkurang. Emas itu tidak berkurang selama setahun. Maka berapa yang dikeluarkan? 2,5%-nya. Nabi tidak mengatakan 25%. Nabi tidak mengatakan 30%. Bahkan tidak sampai 10%. Berapa, Pak? 2,5%. Bahkan pendapat yang paling kuat tentang masalah zakat profesi, zakat dari gaji kita, itu pendapat yang paling kuat itu harus melalui setahun dan nisabnya harus sama seperti nisab emas. Berarti 80 gram berapa itu, Pak? Berapa dengan uang? Kalau 1 gramnya sekarang berapa 1 gramnya? Berarti 80 gram berapa? 40? 4 juta? 40, Pak, nggak mungkin 4 juta. 40 juta dan itu pun harus berapa? Harus setahun. Maka di muktamar internasional tentang zakat, hampir seluruh ulama sepakat bahwa zakat profesi itu harus setahun. Yang tidak bersepakat hanya 2 saja, Dr. Yusuf Qaradawi dan Muhammad Al-Ghazali. Tapi yang dipakai sekarang ini yang mana? Pendapat 2 orang ini. Jumhur ulama saat itu di muktamar, zakat profesi itu setahun. Berarti bukan tiap bulan Bapak diambil uangnya. Karena zakat itu, Pak, uang sisa. Saya tanya, Pak, gaji 40 juta di sini cukup nggak, Pak? Di Galaksi dalam sebulan. Bapak punya tanggungan rumah, Bapak punya hutang mobil, ya tidak? Bapak punya anak 2 di Amerika, 3 di Australia. 40 juta gajinya tiap bulan. Cukup? Cukup, Pak? Lihat, kezaliman kalau tiap bulan diambil otomatis itu kezaliman sebenarnya, Pak. Karena 40 juta itu bagi saya mungkin lebih, bagi Bapak tidak lebih bisa jadi. Ada orang 400 juta. Tapi orang biasanya kalau sudah besar gajinya, besar juga apa, Pak? Itu otomatis itu gaya hidupnya berubah. Lihat keadilan Islam. Islam itu zakat itu hanya sisa. Karena itulah di muktamar tentang masalah zakat profesi itu, sebagian besar para ulama mengatakan zakat profesi pun harus melewati 1 tahun. Yang diam waktu itu tidak bersepakat cuma 2, Dr. Yusuf Qaradawi dan gurunya Muhammad Al-Ghazali waktu itu. Di muktamar internasional tentang masalah zakat. 2 saja yang mengatakan harus tiap bulan diambil. Nah, zakat itu tidak sulit, Pak. Tidak ada kezaliman dalam masalah zakat. Tidak ada kezaliman.
Dan bahkan kalau setiap muslim memaksimalkan zakat, Bapak akan temukan tidak ada orang fakir miskin di negeri kita ini. Ada orang tertentu uangnya besar-besar, Pak. Ada orang tertentu uangnya besar-besar. Ada orang tertentu dalam sebulan bahkan dalam sehari tidak terbayang pemasukannya. Ada orang-orang dan orang Islam itu, orang Islam. Itu saja 40 juta. Ada orang dalam sehari bisa 200 juta, Pak, penghasilannya. Ada orang dalam sehari bisa 500 juta, Pak. Saya kenal beberapa orang yang penghasilannya sebesar itu. Alhamdulillah dari yang halal, bukan dari yang haram. Bukan narkoba, bukan ini. Bukan perjudian internasional, bukan. Ada orang seperti itu. Saya kenal sebagiannya. Dan subhanallah kalau zakat itu luar biasa. Alhamdulillah. Itu 1-2 orang. Lalu bagaimana kalau ada 20 orang di negeri kita ini seperti itu, Pak? Bagaimana kalau ada 10%-nya saja di negeri kita ini seperti itu? Tidak akan ada fakir miskin. Adanya ketidakadilan karena banyak orang yang menahan zakatnya. Banyaknya orang yang tidak berkah hartanya karena tidak mengeluarkan zakatnya. Banyaknya musibah, bencana itu karena banyak orang tidak mengeluarkan zakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Kiranya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Masih terkait tersisa masalah salat, kemudian masalah puasa dan masalah haji. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi saya tidak membahas ini dari sudut ilmu fikih. Saya adalah pembahasan kita adalah tentang akidah. Pembahasan 3 landasan utama dalam Islam. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Kita baca beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana bolehkah kita memilih-milih ustaz dalam mengaji? Memilih-milih ustaz dalam mengaji. Apa kriterianya agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman menyimpang yang secara penampilan sama dengan pengajian sunnah? Iya, betul. Sekarang ini alhamdulillah, Pak, orang-orang mulai tertarik kembali kepada masjid. Bapak lihat perubahan-perubahan signifikan yang terjadi 10 tahun belakangan ini. Dulu 10 tahun lalu kita sholat subuh hanya 2 orang. Dan bisa jadi 10 tahun lalu masjid ini belum ada, bisa jadi. Kita temukan ada masjid-masjid yang 10 tahun lalu jamaahnya hanya 2-3 orang, 1 saf paling banyak sholat subuh. Sekarang alhamdulillah kita lihat hari ini misalnya, berapa saf hari ini, Pak, kita sholat berjamaah subuh sampai belakang. Perubahan-perubahan signifikan kita lihat di negeri kita, alhamdulillah. Bapak kalau safar terus berhenti di setiap pom bensin untuk sholat berjamaah, Bapak akan temukan ada banyak orang yang berhenti untuk sholat berjamaah. Kemudian saya sering mengisi di perkantoran-perkantoran, di masjid-masjid perusahaan, banyak orang sholat berjamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak orang kembali ke masjid. Dan ini bermula dari ramainya pengajian-pengajian yang mengajak orang kembali ke masjid. Di antaranya pengajian-pengajian seperti kita ini. Mengajak orang untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk mempelajari akidahnya. Alhamdulillah ini sudah mulai bermunculan. Hanya saja terkadang ada beberapa orang-orang yang mendomplengi yang perlu kita khawatirkan, Pak. Mereka membawa kita ke pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan bermula dari semangat kita yang luar biasa tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Sehingga terkadang terjebak ke ISIS misalnya. Sebagian terjebak ke Syiah. Sebagian terjebak ke Ahmadiyah. Dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang patut kita khawatirkan. Karena sekarang ini anak-anak muda kita, Pak, ancamannya bukan hanya narkoba, bukan hanya pergaulan bebas, tapi pemahaman-pemahaman keras, pemahaman-pemahaman menyimpang dalam agama. Ada yang begitu. Membunuh kaum muslimin tapi labelnya agama, jihad. Menumpahkan darah kaum muslimin pakai Al-Quran. Al-Quran dijadikan dalil, dia membolehkan dia menumpahkan darah kaum muslimin. Kan ini aneh. Ini apakah orang ngaji, orang belajar seperti ini keluar dari masjid menjadi orang ganas, Pak, keluar dari masjid? Untuk apa kita belajar ini, Pak? Untuk apa kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Agar menambah takwa kita dan takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menambahkan rasa rahmat kita kepada kaum mukminin. Bukan orang menjadi orang yang ganas keluar dari masjid belajar agama, Pak. Keluar dari masjid belajar agama menjadi orang yang paling rahmat kepada kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai apa, Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu diwaspadai hal seperti ini.
Dan boleh seseorang bertanya tentang latar belakang seorang ustadz, bagaimana kapabilitasnya dalam agama, bagaimana latar belakangnya, dari mana dia belajar, diperbolehkan itu Pak, boleh kita tanya, boleh. Sehingga tidak ada kekhawatiran ketika kita mengambil ilmu darinya, tidak ada kekhawatiran akan dibawa kemana-mana. Tidak akan dibawa ke ISIS, tidak akan dibawa ke Syiah, tidak akan dibawa ke penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Sehingga kita tenang untuk duduk di majelis ilmu. Bahwa apa yang disampaikan adalah al-haq. Bahwa apa yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Maka boleh seseorang bertanya, dari mana Ustadz ini? Apa latar belakang keilmuannya? Lembaga apa yang dia sekarang sedang berkecimpung? Dia dekatnya ke siapa orang ini? Kalau di sekeliling Ustadz itu orang-orang yang dikenal, orang-orang yang beraliran garis pemahaman yang jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan diikuti. Dan sekarang mulai Pak. Sekarang mulai sebagiannya zahirnya sama dengan kita, sama seperti kita. Tapi membawa pemikiran-pemikiran akidah yang sesat. Belum lama ini saya sedang diantam menyampaikan masalah fikih puasa. Tiba-tiba ada orang mengalihkannya ke arah lain yang terlihat seakan-akan dia ingin membawa jamaah ke apa yang dia inginkan. Betul, materinya masalah puasa, tapi dia kaitkan dengan masalah jihad, masalah potong tangan, masalah hukum-hukum rajam. Saya katakan proses untuk sampai ke tingkat penegakan syariat secara 100% bermula dari perbaikan akidah terlebih dahulu. Anda membangun rumah dari mana Pak? Kita mau bangun rumah dari mana awalnya? Pondasi. Tidak ada orang bangun dari atapnya. Tidak ada orang pengen bangun rumah tiba-tiba panggil tukang gypsum, tolong pasangin gypsum. Pasangin di mana? Dindingnya belum ada, pondasi belum. Dan pondasi agama ini akidah. Dan inilah majelis kita, majelis akidah. Mempelajari, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Dan seseorang kalau ingin membangun keislamannya mulai dari pondasinya. Semakin besar bangunan yang mau dibangun, semakin kuat pondasinya, kan begitu. Anda mau bangun 10 lantai, tentu pondasinya yang sesuai dengan 10 lantai. Dan agama ini bangunan yang luas, Pak. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan, ada akhlak, ada ekonomi, ada politik. Ini kan besar bangunan ini. Besar apa kecil, Pak? Kalau sudah begini bicaranya. Bicara masalah ekonomi, itu kan berarti entah berapa ratus lantai yang kita mau bangun dari Islam kita ini. Maka akan aneh dan di luar akal sehat kalau orang bingung mikirin berapa lantai tapi tidak memperhatikan akidahnya, tidak memperhatikan pondasinya, tidak menguatkan landasannya. Maka dari situ, jangankan bangun rumah Pak, petani yang mau menanam sawah, menanam padi, dari mana mulainya? Membersihkan tempat yang mau dibangun, di atasnya padi. Tidak mungkin dia asal nempel padi saja. Semua orang yang petani paham itu. Membersihkan akidah, dan sistem ini dikenal dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah, membersihkan pondasi agama kita ini, sama seperti Nabi SAW selama 13 tahun lamanya menanamkan akidah. Maka surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah, rata-rata tentang apa Pak bicaranya Pak? Salat, zakat, puasa. Puasa itu 2 tahun setelah hijrah dari Madinah. Salat itu di akhir-akhir sebelum hijrah ke Madinah. Surat-surat yang kalau kita lihat, surat-surat Makkiyah itu bicara akidah, bicara hari kiamat, bicara tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Rata-rata begitu, juz amma itu Pak, juz yang ke-30 yang rata-rata diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Rata-rata akidah. Bicara tentang hari kiamat, ada surat Al-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah, ada surat bicara tentang hari berbangkit, bicara tentang surga dan neraka. Orang diingatkan tentang itu di awal-awal. Adapun ayat-ayat terkait dengan potong tangan di mana Pak? Di Madinah. Setelah kurang lebih 13 tahun lamanya di Mekah berdakwah. Nabi saja butuh 13 tahun menanamkan akidah. Kita bisa jadi 130 tahun. Atau 1300 tahun. Dan bukan waktu
Bukan seberapa target yang sudah kita capai. Bukan itu yang akan ditanya nanti. Sudah disampaikan belum? Itu yang nanti akan ditanya. Karena tugas para nabi dan para rasul serta para ulama yang merupakan para pewaris nabi, tugas mereka adalah wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami kecuali menyampaikan. Makanya nanti akan ditanya, sudah disampaikan belum? Karena setelah disampaikan, kita mau terima atau tidak, itu urusan kita dengan Allah. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Ingatkan. Karena sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan, bukan yang memaksa, bukan yang memberikan hidayah, bukan yang menciptakan keimanan dalam hati seseorang, bukan. Yang memberikan hidayah siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dilakukan sekarang menyampaikan. Dan itu tugas para nabi dan para rasul sejak zaman dahulu kala. Dan para pewaris nabi setelahnya, para ulama, menyampaikan. Ya nanti akan ditanya, sudah disampaikan belum? Itu yang nanti akan ditanya. Karena kalau sudah sampai disebarkan, Pak, agama ini kalau disampaikan, disebarkan, orang fitrah orang itu, Pak, ketika mendengarkan al-haq itu pasti condong kepada al-haq. Condong kepada itu pasti itu. Nah mulai sekarang Bapak lihat orang sholat berjamaah ke masjid, diingatkan tentang keutamaan sholat berjamaah, diingatkan tentang zakat, diingatkan tentang kurban. Banyak orang pengkurban makin bertambah tiap tahun. Iya tidak, Pak? Ini kesadaran orang meningkat. Kenapa kesadaran meningkat? Karena disampaikan. Kalau tiap pekan disampaikan mulu, masa nggak ada yang dapat hidayah sih? Tugas kita itu. Maka tugas kita bukan memperbanyak jumlah pengikut, bukan. Tugas kita adalah memperbanyak orang-orang mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Disampaikan. Maka kalau di setiap masjid ada pengajian seperti ini, Pak, nanti masjid lingkungan akan terasa aman. Lingkungan akan mendapatkan efek positif dari masjid yang dimakmurkan di atas sunnah. Itu sudah itu, Pak, otomatis itu, Pak. Ekonomi jalan. Lihat masjid-masjid yang penuh dengan pengajian itu. Kiri kanannya toko di mana-mana. Ekonomi jalan. Walaupun sebagian ada tanda kutip di sini masalah kebersihan dan lain sebagainya, tapi secara umum adanya peningkatan ketakwaan karena penyampaian. Dan ini yang kita sampaikan dalam forum ini, kita berusaha untuk menyampaikan al-haq, tidak akan keluar daripada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Inilah yang bisa kita sampaikan. Satu lagi. Apakah tidur nyenyak membatalkan wudu? Mohon penjelasan batasan-batasan. Ya, tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-wika'u ghittus sah. Orang yang terjaga maka akan tertutup kemaluannya dari kentut. Tapi orang yang tertidur, dia kalau kentut sadar tidak, Pak? Tidak. Maka disebutkan di antara para pembatal wudu adalah hilangnya akal. Kalau orang tertidur bagaimana, Pak, kondisinya? Tidur nyenyak. Kita bicara tidur nyenyak, bukan yang merem-melek seperti ini. Ada orang Jumatan merem-melek ini masih berusaha terjaga. Tapi kalau ada orang sampai mendengkur ketika khutbah Jumat. Tidak sadar kecuali setelah dibangunkan. Pak, sudah komat. Komat saja dia tidak dengar. Dia main bangun aja langsung sholat. Padahal bagaimana orang seperti ini, Pak? Qomat tidak lagi terdengar, sudah mendengkur, hilang akalnya. Maka dengan begini batal wudu. Seharusnya orang ini bagaimana? Keluar wudu, jangan malu untuk keluar untuk wudu. Karena tidak sah orang sholat tanpa bersuci. Tidak sah sholatnya nanti kalau begitu. Maka tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Bapak yang nanti mau sholat nanti, yang mau sholat subhatud duha, sebagian menamakannya syuruk, tapi sebenarnya ini istilah yang kurang tepat, Pak. Syuruk itu artinya terbitnya matahari. Boleh nggak, Pak, orang sholat ketika terbit matahari? Tidak boleh. Yang boleh adalah 10 sampai 15 menit setelah, seperti sekarang ini, sebentar lagi kita akan sholat. Bapak-bapak yang barusan tidur nyenyak ketika mendengarkan ceramah, wudu dulu. Nah, jangan. Sebagian ada yang menengkur bisa jadi. Wudu dulu baru sholat subhatud duha namanya. Nama yang paling kuat adalah subhatud duha. Duha di permulaan waktu, bukan sholat syuruk. Karena syuruk artinya apa, Pak? Dari segi bahasa Arab, terbitnya. Boleh tidak orang sholat ketika terbit matahari?
Tidak, ini penamaan yang masyhur, kurang tepat di masyarakat, namanya subhatud duha. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Silakan yang mau salat wudu dulu. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.